Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi kita keempat ini adalah tentang em, karakteristik ilmu, ya. Kalau ditambah tentang materi pedagogi kemarin, ini sebenarnya materi kelima jadinya, materi kelima dan materi keenam nanti setelah ini. Ya, jadi kita seperti yang kita sampaikan kemarin ada tambahan materi yaitu tentang pedagogi Islam dan sudah disampaikan oleh Ustadz Agil ya insya Allah. Nanti yang baru bergabung bisa diulang kembali di video rekaman dan juga di materi apa namanya PowerPoint-nya gitu ya. Baik, jadi Ustadz sekalian ini pembahasan yang sangat penting kita kita untuk ulas kembali walaupun mungkin bagi sebagian kita sudah sering mengenal tentang apa itu ilmu gitu ya, apa itu sakofah ya dan seterusnya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Ya. Nah, jadi kita jelaskan dulu tentang istilah ya. Jadi ada dua istilah yang akan kita coba kemukakan. Yang pertama itu adalah ilmu itu sendiri ya, dan yang kedua ada sakofah. Nah, ilmu itu apa? Ilmu adalah natural sciences ya, atau ilmu-ilmu alam seperti fisika, kimia gitu ya, matematika, ya, geodesi, biologi dan sebagainya yang memang fokusnya ini adalah lebih kepada pemahaman yang bersifat ilmiah ya, pemahaman yang bersifat ilmiah dan atau intelektual ya, bukan berarti yang Sakofa tidak intelektual gitu ya, tapi memang biasanya ini sering disampaikan bahwa ilmu atau ilmu pengetahuan atau natural sciences ini kaitannya dengan ilmu-ilmu yang sifatnya empiris gitu ya, yang sifatnya adalah proses ilmiah bukan alamiah gitu ya. Nah, jadi ilmu yang dimaksud di sini ya sebagaimana yang kita tahu bersama yang sering kita dapatkan di dulu waktu mungkin sekolah SMP atau SMA gitu ya. Nah, ilmu seperti ini bagaimana dalam pandangan Islam? Apa hukum mempelajarinya? Nah, ini akan dibahas di dalam slide ini. Kemudian yang kedua ada namanya sakofah. Ya, sakofah. Apa itu sakofah? Sakofah itu adalah social humanity ya atau social scientist. Jadi ilmu-ilmu tentang sosial atau humaniora. Jadi contohnya misalnya ekonomi, ya politik, sosial, bahasa dan sebagainya. Ini adalah sosial scientist atau yang disebut di dalam bahasa Arabnya itu adalah sakofah. Nah, sakofah ini sering kali terkait dengan identitas peradaban tertentu. Jadi berbeda dengan ilmu yang itu bebas nilai, sakofah itu tidak bebas nilai. Jadi sakofah itu dibangun berdasarkan pandangan hidup tertentu, dibangun berdasarkan landasan atau identitas dari sebuah peradaban tertentu. Nah, biasanya landasan itu atau identitas itu ya atau pandangan itu sering disebut akidah. Jadi sakofa itu sederhananya adalah ilmu humaniora atau ilmu sosial yang berkaitan dengan pandangan hidup tertentu suatu kaum atau satu peradaban. Nah, jadi ini kita harus memahami mana yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai fardhotun ala kulli muslimin, wajib untuk diajarkan atau fardu ain untuk diajarkan kepada setiap muslimin itu ilmu yang mana? Yang dimaksud itu ilmu yang mana? Apakah ilmu sains atau ilmu pengetahuan ini atau yang disebut sakofain? Nah, kalau para ustadz sekalian masih mengingat atau katakanlah mengkaji ulang di materi-materi kita sebelumnya, ya, sakofa inilah yang kita sebut nanti istilahnya di dalam pembelajarannya sebagai taskif. Ya, taskif itu apa? Tarbiyah sakofiyah. Jadi yang dibangun itu bukan sekedar ilmu, bukan taklim, ya, tapi adalah taskif, tarbiyah sakofiyah, ya, dari kata sakofah itu. Nah, kita lanjut. Lalu apa definisinya? Ilmu adalah huwa ma'rifatul lati tukhadu an tariqi mulahazati wa tajribati wal istintaj ya. Jadi pengetahuan yang diperoleh, yang dikenali, yang didapatkan dengan cara dengan torikoh ya, mengamati, observe ya, dengan observasi ya atau mulahazati tadi kemudian percobaan, tajribati.
dan kemudian menyimpulkan, ya, inferensi. Jadi ini adalah ilmu, ya, yang sering kita diminta oleh misalnya waktu kuliah, ya, oleh para dosen pembimbing itu untuk buat skripsi, ya kan? Skripsinya pakai metode kuantitatif misalnya. Nah, maka diawali dengan hipotesis misalnya gitu, ya. Kemudian dilanjut dengan observasi dan seterusnya, kemudian ada tes, ya, dan seterusnya sampai muncul kesimpulan gitu, ya. Nah, itu cara untuk metode ilmiah. Nah, nanti itu ada kaitan di slide-slide berikutnya. Untuk memperoleh ilmu gitu, ya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah lagi-lagi ilmu pengetahuan. Nah, sakofa itu juga ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan yang khas dari pandangan atau landasan hidup tertentu tadi. Gitu, ya. Nah, maka kalau kita bicara tentang ilmu ini memang kaitannya dengan sakofa itu memang masih di bawahnya. Jadi ilmu ini masih di bawah sakofa gitu. Karena ilmu secara paradigmatis kita harus kemudian menganggap bahwa tidak ada eh, pengetahuan sebelumnya, ya. Jadi itu adalah pengetahuan yang baru dicoba gitu, ya. Dengan kemudian menafikan adanya maklumat sabikoh kalau kita bicara tentang materi kedua dan ketiga, menafikan maklumat sabikoh sehingga kitalah sebagai peneliti yang membuktikan apakah teori kita itu berkesesuaian dengan fakta di lapangan, ya. Kalau misalnya di kuantitatif sebutannya variabel gitu, ya. Kalau di kualitatif sebutannya tema, gitu, ya, tema satu, tema dua. Ada juga yang menyebutkan yang variabel juga, tapi lebih sering tema. Ya, kalau ilmu itu dia ilmiah, sorry, kalau kuantitatif biasanya adalah ilmiah, kalau kualitatif biasanya alamiah kan gitu, ya, dengan cara pengamatan mendalam, ya, meaningful gitu, ya. Nah, tapi dia masih dalam kategori apa, ilmu pengetahuan ini yang dimaksud dengan eh, apa, penelitian tadi, ya. Nah, sedangkan di dalam pembahasan sakofah itu berbeda, ya. Apa itu sakofah? Iya, ma'rifatul lati tukhadu an tariqi ikhbar. Nah, ini bedanya. Jadi, sakofa itu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara pemberitahuan. Ikhbar. Siapa yang mengikhbar? Siapa yang mengkhobarkan? Yang pertama kali mengkhobarkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Tentu wahyu dari Allah. Melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad, ya, watalaki, menyampaikan transmisional kepada para sahabat itu. Kemudian untuk menyimpulkan sebuah hukum itu di dalam sakofah ada namanya istimbat, ya, menarik kesimpulan dari sumber hukum, yaitu adalah Quran, Sunnah. Kemudian ada lagi ijma sahabat, qiyas syar'i. Nah, beda caranya gitu dan beda polanya gitu. Jadi di dalam sakofah itu tidak menafikan ada informasi sebelumnya. Siapa yang menyampaikan informasi sebelumnya itu namanya Allah, namanya Tuhan. Apa kata Allah? Ya, masih ingat kita semua, ya. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Atau di surah Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Allah yang mengikhbarkan, yang mengkhabarkan kepada para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Ya, sehingga kalau para ulama mengatakan ilmu yang diperoleh dengan cara sains dengan ilmu yang diperoleh dengan taskif itu pasti jauh bedanya. Dan ilmu yang diperoleh dengan cara sains itu punya peluang salah, punya peluang salah. Misalnya metodenya salah, ya. Metode yang digunakan salah atau penelitiannya nggak benar gitu, ya. Atau misalnya informannya, si pemberi informasinya nggak serius mengerjakannya, bisa jadi hasilnya salah. Karena dia berdasarkan dari apa yang diberikan oleh key informant gitu, ya, informasi apa key kuncinya atau informasi kuncinya. Nah, beda dengan sakofah, ya kan? Sakofah itu pasti benar karena datangnya dari Allah, dari Rob, ya, Robul Alamin. Dan Allah sudah tegaskan itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, kan gitu, ya. Nah, maka kalau kita mengikuti petunjuk dari pemahaman ilmu sains, pasti akan ada kekeliruan. Ya, pasti akan ada kesalahan. Pasti akan ada eh, penelitian lanjutan gitu, ya.
Tapi kalau yang dari Sakofa ini, sumber pengetahuannya itu pasti benar. Yang kadangkala berbeda itu adalah interpretasi dari para mujtahidnya, dari para ulamanya ketiga mengistimbat tadi, menarik kesimpulan tadi. Nah, gitu ya. Jadi ini definisi. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Perbedaan karakteristik ilmu dan sakofah, ya. Yang pertama, objek kajian, ya, objek kajian. Apa bedanya? Objek kajian ilmu itu hanya mengkaji tentang madah. Masih ingat ya, madah materi, ya. Ini objek kajian ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu sosial atau sakofah tadi, ya, itu mengkaji tentang materi dan fikroh, ya. Materi itu adalah bentuk apa namanya? Jadinya kalau kita sebut itu sebagai syariahnya, ya, ide ini akidahnya, ya, fikroh ini tadi, ya. Jadi ide yang mendasarinya itu, ya, dan apa outputnya dari akidah itu. Ini beda objek kajiannya. Kalau dalam ilmu kajian, dalam ilmu itu hanya mengkaji tentang materi saja. Makanya ketika ada yang menemukan satu penemuan ilmiah, ya, tentang kesehatan, teknologi gitu ya, nggak pernah ditanya itu agamanya apa gitu. Justru salah kaprah kalau seandainya ada penemuan teknologi atau penemuan sains dikaitkan dengan akidah. Nah, ini yang keliru juga nih. Ya, misalnya, oh itu dari Barat tuh, dari kafir, berarti bid'ah nggak boleh dipakai. Justru pemahaman itu yang keliru. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya dengan fikroh tertentu gitu. Yang ada kaitannya dengan fikroh tertentu itu namanya sakofah. Nah, jadi kita sebagai eh, pendidik profetik itu harus tahu, harus memahami gitu ya. Jangan sampai kita pun ikut-ikutan yang nggak paham tadi. Kemudian kedua, pandangan hidup tertentu. Nah, kalau ilmu pengetahuan dia tidak terikat ya atau tidak terkait dengan pandangan hidup tertentu. Maksudnya adalah dia universal, bisa dipakai siapapun dia, agama apapun dia bisa menggunakannya, gitu ya. Tapi kalau sakofah, nah, dia ada value bone, ada pandangan hidup tertentu yang dia bawa. Nah, jadi dia tidak bebas nilai sebagaimana ilmu pengetahuan. Itu. Makanya kalau banyak orang bicara tentang gampangnya begini ya. Sakofa itu dalam istilah Islamnya disebut sebagai hukum fikih atau ilmu-ilmu yang kaitannya dengan fikih, ya. Fikih itu banyak ya, fikih ibadah, ya, fikih ijtimai, fikih munakaha, ya, fikih siasa, fikih iktisodiyah, ya, banyak banyak sekali, ya, fikih-fikih itu. Nah, itu tidak bebas nilai. Makanya kalau ada orang yang debat misalnya, jidal, Muslim dia debat dengan non-Muslim misalnya, tentang syariah, nah itu keliru sebenarnya. Karena jidalnya itu tidak boleh pada sakofah. Karena sakofah itu nggak bebas nilai. Yang kita yakini tentang sakofah kita, hukum fikih tadi, itu pasti berdasar dari akidah kita. Yang mereka itu nggak percaya akidahnya. Maka yang harus didahulukan dalam pembahasan itu adalah akidah dulu. Jadi gampangnya yang kita bahas itu, yang kita diskusikan dengan mereka itu bukan obatnya, tapi dokternya dulu. Kalau dokternya udah sepakat, baru masalah obat, gitu. Jadi kalau akidahnya udah sama, baru bahas tentang syariah. Jadi kalau syariah, nah ini bahaya, nggak akan pernah nyambung, gitu. Nah, contoh misalnya, oh itu Islam tuh memperbolehkan istri empat, gitu misalnya. Padahal itu kan khusus apa apa namanya? Padahal kan empat itu bukan bukan harus empat gitu, tapi memilih gitu ya. Cara Allah memberikan pilihan. Nah, kita bawa itu ke dalam perspektifnya orang non-Muslim, dia akan debat itu. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan sakofah, dengan akidah kita yang tidak bebas nilai. Maka pembahasannya itu adalah pembahasan akidah. Kalau dia kemudian kepada di luar Islam. Tapi kalau sesama Muslim, baru pembahasan tentang sakofah. Dengan asumsi dia memiliki akidah yang sama dengan kita. Itu enaknya kalau dulu. Kalau sekarang nah, ribet juga Ustadz. Kenapa? Karena banyak sekarang Islam KTP. Islamnya aja di KTP aja, tapi pemahaman akidahnya juga nggak benar. Itu. Makanya serba sulit kita ya untuk hal ini. Makanya harus ada proses terus menerus. Ya itu selentingan saja. Metodologi untuk ilmu itu diperoleh melalui metode ilmiah tadi, ya, atau scientific method. Nah, kalau Sakofa itu dengan rational method atau toriko akliya dengan akal, ya.
Nah, untuk mengadopsi, pengadopsian, ilmu itu boleh diadopsi oleh umat Islam dari manapun, dari penjuru dunia manapun, dengan syarat ilmu tadi, pengetahuan, ilmu pengetahuan tadi tidak bertentangan dengan Islam, gitu ya. Nah, kalau bertentangan bagaimana? Berarti dia nggak boleh diambil. Nah, nanti kita akan breakdown kalau ada yang bertanya, maksudnya seperti apa. Kemudian kedua, sakofah. Nah, kalau sakofah ini memang tidak boleh diadopsi oleh umat Islam kecuali hanya sakofah Islam saja, gitu ya. Nah, lalu apa itu sakofah Islam? Sakofah Islam ya ya adalah ma'ariful lati kanat al-aqidah Islamiyah. Pengetahuan-pengetahuan yang titik tolak pembahasannya adalah akidah, ya. Ya, menjadi apa sababan fi bahtiha. Yang menjadi titik tolak pembahasannya itu adalah akidah. Berbeda dengan ilmu pengetahuan tadi. Titik pembahasannya adalah metode ilmiah dari observasi, ya, dari pengamatan, dari kemudian penelitian langsung, gitu ya. Nah, beda dia. Jadi ini adalah salah satu dalil di dalam Islam yang menegaskan tidak boleh mengadopsi sakofah selain sakofah Islam. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah atau terimalah, dan apa yang nahakum dilarang oleh bagi kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Dan Allah, ya, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi ini adalah perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikuti seluruh sakofa-sakofa Islam dan tidak boleh mengambil selain daripada sakofa Islam itu, ya. Jadi banyak orang keliru ini. Ekonomi itu kaitannya apa? Ilmu apa sakofa? Jawabannya sakofa. Banyak hari ini kita Muslim mengadopsi bisnis atau ekonomi ala kapitalis, ala Barat misalnya. Itu nggak boleh, ya kan? Dengan menggunakan skema investasi, ya, skema obligasi, ya, skema apalagi banyak tuh istilah-istilahnya, gitu ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena nanti itu selain tidak dibolehkan dalam Islam, ya, juga kemudian bertentangan dengan maqasidus syariah dalam pembahasan menjaga harta. Nah, ini sampai ke sana tuh, Ustaz. Ya, Ustaz sekalian ya. Kita harus memahami. Makanya pembahasan tentang holistik profetik itu adalah pembahasan tentang Islam secara holistik. Bagaimana kita memahami Islam secara holistik, itulah yang kita turunkan kepada para siswa kita, para santri kita, bagaimana cara atau ilmu yang benar di dalam Islam sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah. Nah, kemudian tadi di sini disinggung ya bahwa eh, untuk mengadopsi untuk metodologi ilmu itu diperoleh dengan scientific method atau metode ilmiah. Sedangkan untuk Sakopa sendiri adalah dengan rasional method, ya, atau metode rasional. Nah, lalu apa itu metode ilmiah dan rasional, gitu ya? Nah, jadi kita harus tahu kedudukan di antara dua metode ini. Nah, tapi kita juga harus memahami bahwa kedua metode ini, apakah dia metode ilmiah dan dia metode rasional, itu merupakan hasil atau produk dari akal atau metode berpikir. Sama-sama merupakan produk dari akal, ya, dari metode berpikir. Jadi, metode berpikir untuk menghasilkan ilmu-ilmu alam atau natural sciences tadi atau ilmu pengetahuan itu disebut sebagai metode ilmiah. Sedangkan metode berpikir untuk menghasilkan ilmu-ilmu sosial humaniora itu adalah metode rasional. Dua-duanya ini beda. Dan dua-duanya adalah produk dari metode berpikir itu sendiri. Nah, jadi kita sudah bahas nih kemarin. Apa itu berpikir? Ya, berpikir atau kita sebut sebagai akal, awil fikru, awil idrok, ya, huwa naklul hissi
bil waqi, ya. Proses penginderaan, ya, atau pemindahan fakta yang kita indra, ya, biwasitotil hawasi ila dimang. Dari kemudian fakta tadi ke panca indera kita masukkan ke dalam otak. Masih ingat ya, ke dalam otak kita. Wa wujudi ma'lumatis sabiqah, dan akhirnya mewujud dalam bentuk, ya, maklumat sabiqah disertai dengan adanya maklumat sabiqah tadi. Yufassaru biwasitotiha hadal waqi, gitu ya. Sehingga fakta baru ini masuk ke dalam otak manusia melalui proses ihsas penginderaan. Nah, di otak itu dikaitkan dengan maklumat sabiqah, dengan informasi sebelumnya. Sehingga maklumat sabiqah tadilah yang apa namanya, mendeteksi fakta ini jenisnya apa. Itu. Muncullah kemudian kesimpulan, muncullah definisi, muncullah interpretasi, pemahaman, gitu ya. Maka sebagaimana yang saya sampaikan, kalau faktanya salah yang diberikan kepada seorang manusia, fakta itulah yang akan dia anggap benar. Maka ketika di suatu waktu dia dipaparkan dengan fakta yang sama, dia akan menyebutkan sesuai dengan pemahaman dia, pemahaman sebelumnya tadi. Ya, saya kemarin contohkan misalnya ada pena gitu ya, pena. Ada pena dari kecil sampai besar, ada seorang manusia itu diajarin bukan pena namanya, tapi sapu lidi. Maka dia sampai kapanpun dia akan mengatakan itu sapu lidi. Bahkan dia berani debat itu. Kenapa? Karena bapak saya dulu mengatakan itu sapu lidi. Ibu saya itu mengatakan sapu lidi. Guru saya di sekolah mengatakan itu sapu lidi. Padahal kita semua tahu itu pena, misalnya. Sama seperti sekarang yang diberikan kepada umat Islam hari ini. Dan itulah pentingnya kita bahas ini. Apa itu? Banyaknya pemahaman-pemahaman yang salah di dalam Islam, ya, atau oleh Barat yang diberikan kepada Islam. Apa itu? Islam teroris, Islam radikal. Ya, itu diberikan kepada anak-anak kita. Ya, dididik oleh para guru-guru yang KTP-nya Islam tadi membentuk pemahaman anak-anak muda zaman sekarang. Sehingga ketika ditanya kepada dia, anak muda tadi yang KTP-nya Islam, Islam itu apa? Teroris, kata dia. Nah, itulah hasil dari fakta yang keliru. Ya, dan inilah juga pentingnya kita membahas metode Chekhov ini. Bagaimana agar kita mampu, ya, memberikan pemahaman kepada anak-anak didik kita atau santri-santri kita pemahaman yang benar, dihubungkan dengan akidah. Dan yakinlah kita bahwa setiap apa yang kita sampaikan itu akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Informasi yang kita berikan itu salah, maka akan jadi dosa bagi kita. Sementara sebaliknya, informasi yang benar yang kita berikan itu akan menjadi kebaikan bagi kita, pahala yang terus-menerus tidak berhenti bagi kita selama orang yang memperoleh ilmu tadi mengamalkannya dan menyampaikannya kepada yang lain. Gitu. Jadi ada dua sisi yang harus sama-sama kita pahami pentingnya informasi itu kita berikan kepada para generasi-generasi kita berikutnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita bahas tentang metode berpikir itu apa sih ya? Jadi metode berpikir itu ya kaifiyah ya, kaifiyah, tata cara yang ditempuh, ya, biasa biha an intajul akli lil afkar. Ya, yang ditempuh untuk menghasilkan berbagai macam pemikiran ya, pemikiran-pemikiran afkar ya. Dan metode berpikir ini bersifat tetap. Maksudnya tadi ya, harus ada fakta, harus ada panca inderanya, harus ada otaknya, harus ada maklumat sabikohnya, dan keempat ini harus betul-betul sehat, harus betul-betul ada gitu ya, mewujud memang ada gitu ya. Nah, tapi bedakan dengan teknik berpikir atau uslub berpikir. Nah, ini berubah-berubah ini. Misalnya tentang logika, ya itu kan tata cara kita memberikan klaim atas klaim gitu ya. Mana yang premis ya, mana yang konklusi gitu ya. Nah, mungkin para ustadz juga lebih paham lah ya tentang logika atau mantik itu. Tetapi secara fundamental, tata cara atau metode berpikir itu tidak pernah berubah gitu. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, namanya adalah metode rasional. Apa itu metode rasional? Ya, metode rasional itu adalah manhaj muayyanu fil bahthi. Ya, jadi satu metode, ya, yang kemudian atau manhaj atau approach dalam mengkaji sesuatu
untuk mengetahui ya realitas, ya untuk mengetahui ila ma'rifatil haqiqati, untuk mengetahui realitas ya syai'in, segala sesuatu yang dikaji tadi, ya. Dan di dalam torikoh ini atau dalam metode ini, ya, itu menggunakan empat aspek berpikir tadi. Yang pertama adalah bil waqi atau fakta, kemudian juga ihsas, hawasi, ya penginderaan panca indera tadi, kemudian illa dimari, ya otak, kemudian diwujudkan atau dikaitkan dengan ma'lumatis sabiqah, dengan informasi sebelumnya, yufassaru biwasitatihal waqi, untuk mengkonfirmasi, untuk menafsirkan, untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan definisi terkait fakta itu. Nah, ini metode rasional. Makanya cara yang ditempuh di dalam Islam dalam metode rasional ini, ya, yang menjadi sumber hukum itu adalah maklumat sabikohnya. Yang dihukumi itu adalah faktanya. Tidak pernah dalam Islam fakta menjadi sumber hukum. Yang menjadi sumber hukum dalam Islam tetap adalah informasi sebelumnya tadi. Nah, informasi sebelumnya itu dalam Islam dan pendidikan Islam disebut sebagai ilmu sakofa itu. Di sakofa itulah yang akhirnya akan mengkonfirmasi fakta ini dihukumi apa, yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Ya, kalau dia kaitannya dengan perbuatan manusia, maka nanti dibedakan apakah itu perkara yang wajib dilakukan, sunnah, mubah, makruh, haram. Dia taqayyud bi ahkami syar'i, terikat dengan hukum syara. Sementara kaitannya dengan benda itu adalah ibahah, dia mubah, ya. Sampai ada dalilun, ya, dalil atau katakanlah ayat atau hadis yang mengharamkannya. Tapi kalau tidak ada, berarti asal hukumnya adalah ibahah mubah. Nah, itu harus kita bedakan. Jadi kalau hukum perbuatan itu beda dengan hukum benda. Jadi hukum benda itu cuma dua, kalau tidak mubah haram. Itu, ya. Dan itu sudah Allah abadikan di Quran, ya. Banyak, ada beberapa ayat yang kemudian menyampaikan apa saja benda-benda yang dikategorikan haram misalnya, ya. Nah, metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah adalah metode yang kemudian ditempuh untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas, ya, hakikah, ya. eh, dengan cara, ya, percobaan, ya, dengan toriki atau torikoh, ya, ijra'i tazariba ala syai', ya, atau eh, eksperimen atas segala sesuatu yang diuji tersebut, gitu ya. Jadi kita harus mampu membedakan mana metode ilmiah dan mana metode rasional, gitu ya. Baik. Nah, langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah observasi awal. Nah, ini pasti harus dilakukan. Kenapa? Karena mengasumsikan bahwa setiap pengetahuan itu eh, dia bermula dari nol, tidak ada pengetahuannya. Jadi itulah digunakan apa namanya observasi, observasi awal, ya, untuk kemudian kalau di kuantitatif melakukan hipotesis karena dia menggunakan cara deduktif, ya. Jadi hipotesis taruh di depan. Tapi kalau dia kualitatif dia induktif, ya, menginduksi. Artinya dia seperti bola salju. Pengetahuan tentang fakta itu diperoleh dengan pengamatan langsung. Makanya kan ada tiga tuh kalau kualitatif biasanya. Ada kemudian wawancara, ada kemudian melalui observasi, dan ada dokumentasi, kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dirumuskan masalahnya, ya, termasuk nanti untuk memudahkan kita mengkaji, kita kecilkan masalah tadi, atau kita sering menyebutnya pembatasan masalah. Baru dirumuskan hipotesis, dilakukan eksperimen. Nah, kemudian nanti apakah eksperimen itu sesuai dengan hipotesis, maka muncul namanya novelty, kebaruan dalam sebuah penelitian tersebut. Ada nilai baru yang diperoleh dari penelitian tadi. Nah, itu kalau metode ilmiah. Nah, lalu bagaimana perbedaannya dengan metode rasional? Pertama dari sisi objek kajiannya. Kedua, cara melaksanakannya. Ketiga, tingkat kepercayaan terhadap hasil. Kemudian keempat, posisi pemikiran ini berbeda. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang metode ilmiah, objek kajiannya itu ya hanya sekedar madah tadi. Ya, tapi kalau rasional dia madah yang berdasarkan atas fikroh, ide tadi.
Kemudian cara melaksanakannya kalau metode ilmiah itu dengan cara eksperimen, percobaan. Sedangkan metode rasional itu dilaksanakan dengan cara berpikir, sebagaimana definisi berpikir yang kita sampaikan tadi. Nah, lalu bagaimana untuk hasilnya sendiri, tingkat kepercayaannya? Untuk metode ilmiah, kepercayaannya itu masih bersifat zonni atau dugaan. Beda dengan kemudian metode rasional. Nah, kalau metode rasional, dari sisi tidak atau adanya sesuatu, ya, itu harus sampai pada level qat'i. Harus pada sampai level pasti kepercayaan. Ya, misalnya Tuhan itu ada atau tidak. Untuk membuktikan itu digunakan metode rasional. Nah, harus sampai pada level pasti Tuhan itu ada. Bagaimana caranya? Sementara Tuhan misalnya bukan empiris, ya, bukan fisik. Tuhan adalah sesuatu yang metafisik yang tidak bisa dilihat. Maka digunakan nanti metode rasional dengan cara mengkaji eksistensi Tuhan, bukan wujud Tuhan, tapi eksistensi Tuhan. Bagaimana cara eksistensinya diketahui? Ya dengan ciptaan-ciptaannya yang kita bahas di materi pertemuan kedua dan ketiga kemarin, gitu ya. Nah, adapun dari segi sifat sesuatu, ya, yang goib tadi, maka untuk sifatnya ini ada zonni, ada dugaan, gitu ya. Makanya nanti ada ayat yang kemudian muhkamat, ada mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang kemudian pemaknaannya di dalam eh, definisi oleh para ulama sendiri itu masih ada perbedaan gitu ya. Makanya nanti ada yang mentakwilkan ayatnya, ada yang tidak mau mentakwilkan, mengembalikan kepada ayat itu saja. Yang penting kita yakini. Karena kita sudah yakin dengan qat'inya, jadi kita tidak perlu terlalu jauh masuk kepada level eh, segi sifatnya. Misalnya 99 ya sifatnya Allah ya Asmaul Husna itu zonni ya secara kepercayaannya karena kita tidak tahu bentuk Ar-Rahman Allah itu realnya seperti apa, Ar-Rahim ya Allah itu realnya seperti apa. Ya kemudian ketika Allah mengatakan istiwa alal ars gitu ya berduduk di atas beristiwa di atas ars misalnya itu kan sesuatu yang sifatnya adalah bagaimana duduknya seterusnya. Nah kita tidak sampai ke sana memang, tapi itu adalah bagian daripada segi sifat sesuatu. Tidak kemudian apa namanya mengecualikan atau tidak kemudian mengurangi kesahihan atau keabsahan keyakinan kita tentang keberadaan Allah. Karena apa? Karena kitanya yang lemah gitu, karena kitanya yang terbatas, karena mata kita yang terbatas, pengetahuan kita yang terbatas gitu ya. Maka agar lebih aman kita kembalikan kepada makna ayatnya itu sendiri, kita tetapkan seperti apa yang Allah tetapkan dalam ayat tadi tanpa menambahkan atau mengurangi gitu. Nah, itu kalau itu yang saya yakini seperti itu, yang diajarkan oleh guru-guru kami seperti itu. Kemudian posisi pemikiran, ya, metode ilmiah itu adalah cabang dari metode rasional. Jadi tetap metode rasional itu, para ustadz sekalian, adalah induk induk dari segala metode. Ya, jadi segala cara berpikir itu induknya adalah metode rasional. Nah, sedangkan yang dibawahnya metode ilmiah, kira-kira gitu. Nah, buktinya apa? Satu, metode ilmiah tidak dapat dilaksanakan tanpa informasi terdahulu. Tadi observasi awal. Gitu ya. Walaupun dinafikan, ya dianggap belum ada penelitian yang sama kan gitu ya. Jadi kalau ada di bab 2 kalau nggak salah ya, ada namanya kajian teori misalnya, ya maka di situ kan ada namanya penelitian yang relevan. Di penelitian yang relevan itu pasti dicari apa persamaan dan apa perbedaannya antara penelitian kita dengan penelitian orang-orang sebelumnya. Kalau misalnya ada perbedaannya, baru kemudian kita lanjutkan penelitian tadi. Kalau sudah ada penelitian sebelumnya yang persis untuk apa lagi? Makanya kan seakan-akan itu penelitiannya belum pernah ada yang melakukan. Nah, tetapi tidak bisa menafikan adanya maklumat sabikoh, informasi terdahulu. Nah, itu di mana nanti di bagian bab ketiganya, gitu ya, ketika bicara tentang metode penelitian. Nanti akan di apa di breakdown di situ ya tentang di mana eh, lokasi penelitian, di mana tempat penelitiannya. Itu kan kita mengkaji atau menggali informasi sebelumnya ya dari kepala sekolahnya, dari lembaganya atau dari gurunya dan seterusnya.
Caranya dengan metode rasional gitu ya. Nah, kemudian kedua, metode rasional mempunyai daya jangkau berpikir lebih luas daripada metode ilmiah. Ya, kenapa? Karena metode ilmiah itu terbatas pada sesuatu yang empiris. Sedangkan metode rasional, dia empiris bisa, yang metafisik juga bisa, ya, yang non empiris gitu ya. Nah, itu bedanya. Keterbatasan metode ilmiah, misalnya ya. Contoh, panca indera manusia itu terbatas. Ya, telinga manusia itu hanya dapat mendengar suara pada interval 15 Hz sampai 30.000 Hz. Di bawah itu, di atas itu nggak bisa. Nah, ini keterbatasan kita sebagai manusia. Kedua, misalnya, ya, panca indera kita itu dapat melakukan kesalahan dalam pengamatan. Misalnya, sebatang tongkat lurus jika dicelupkan dalam gelas, ya, atau sebatang pensil atau pena dicelupkan dalam gelas yang berisi air itu akan seakan-akan nampak bengkok. Nah, itu mata kita ditipu gitu ya dari situ. Nah, kemudian ketiga, generalisasi di dalam metode ilmiah itu tidak selalu berlaku umum. Ya, karena kadangkala ya misalnya ini tentang logam gitu ya, ada beberapa logam yang dia itu anomali ya, berbeda sendiri. Jadi di luar dari keumuman yang ada. Maka tidak bisa digeneralisasi semuanya. Maka kesimpulannya, metode ilmiah itu bersifat tidak pasti atau tentatif atau sementara hingga datang pengetahuan baru yang mengoreksi pengetahuan lama. Makanya di dalam ketika kita menulis skripsi gitu ya, atau tesis atau disertasi gitu ya, kita selalu sampaikan di kesimpulan dan saran itu di bagian bab terakhir ya, apa namanya, dimungkinkan adanya penelitian yang lebih mendalam atau penelitian lebih lanjut tentang eh, objek yang kita gaji atau subjek yang kita gaji pada penelitian kita. Nah, gitu ya. Jadi itu bedanya dengan metode rasional. Ya kalau metode rasional sudah sampai pada level istinbat tadi, sudah sampai pada level hukumnya sudah ada, ya, maka nggak boleh diotak-atik lagi itu hukumnya, gitu ya. Kecuali ya, kecuali misalnya mujtahidnya menemukan oh, dalil saya lemah nih, saya pakai dalil yang lebih kuat, ya itu bisa jadi. Tapi kalau kita sebagai orang yang mengikuti, ya bahasa kita kan taklid gitu ya, orang yang taklid apakah itu adalah mukallid am atau mukallid muttabi, maka kita tetap harus mengikuti para mujtahid ya. Nah, begitu ya. Ustaz sekalian, demikian mungkin ya. Oh, ada dua lagi. Yang kelima, bahwa metode ilmiah itu terbatas pada ingatan manusia, ya. Sehingga kadangkala tidak bisa selalu diandalkan karena manusia ini kan bisa lupa ya, bisa bisa kadang-kadang apa namanya, ada missing memory gitu ya, atau ingatan yang yang lupa gitu, yang hilang gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita hanya mengandalkan memori manusia ya ini akan sangat terbatas. Kemudian keenam, ya teori yang kita jadikan pijakan dalam hitung hipotesis itu kadangkala juga bersifat tidak pasti, berubah-ubah. Ya, silahkan para ustadz misalnya membaca buku-buku penelitian-penelitian oleh Barat gitu ya. Itu setiap tahun tuh ada revisi. Setiap tahun itu ada pembaharuan. Kenapa bisa ada pembaharuan? Karena memang di setiap tahun itu ketika mereka melakukan penelitian, itu akan ada novelty-novelty yang diperoleh. Ada kebaruan-kebaruan yang diperoleh. Sehingga kadangkala itu apa namanya? Kadangkala itu mengubah grand teorinya sendiri atau memberikan sumbangsi grand teori yang baru sehingga akhirnya secara umum bentuknya beda. Kalau kita baca buku-buku eh, luar negeri ya dari profesor-profesor Harvard misalnya atau dari Australia atau dari Inggris gitu ya, buku-buku mereka itu kan setiap tahun tuh ada namanya edisi ya, edisi 9, edisi 10, edisi 11. Itu di dalamnya kenapa kok bisa nambah tebal bukunya, terus grafik-grafiknya tambah banyak? Itu karena adanya eh, apa namanya, bukan, adanya kemudian penemuan-penemuan baru yang akhirnya merubah atau mempengaruhi grand teori itu sendiri. Nah, inilah keterbatasan metode ilmiah gitu ya. Lalu bagaimana kita memposisikan metode ilmiah? Satu, metode ilmiah sebagai serangkaian cara untuk menemukan pengetahuan ini adalah metode yang sahih. Silahkan digunakan. Tapi ya metode ilmiah itu memiliki sejumlah keterbatasan, baik dari unsur empirisnya atau rasionalnya. Kemudian ketiga,
Maka bagaimana sikap kita? Kita harus menetapkan metode ilmiah ini ya boleh digunakan, tapi tidak boleh dan tidak sahih jika dijadikan satu-satunya metode yang benar atau yang boleh untuk memperoleh semua jenis ilmu pengetahuan. Ilmu alam, ilmu sosial itu kan berbeda. Kalau ilmu alam gunakan metode ilmiah, kalau ilmu sosial atau sakofa itu tadi, maka gunakanlah metode rasional. Ya, banyak pengetahuan yang ada yang berada di luar jangkauan metode ilmiah. Contohnya adalah tentang akidah tadi. Nah, ini nggak bisa nih mau kita buktikan secara empiris juga susah. Ya, maka kita gunakan metode rasional. Ya, oke, demikian Ustadz sekalian untuk materi kita pada sesi keempat, gitu ya. Silahkan sebelum kita lanjut ke materi kelima, apakah ada yang mau didiskusikan ya atau mau ditanyakan? Tafadhol. Oh, izin, Tat. Mohon izin, Tat. Silahkan, silahkan Ustadz. Oke, gini, terkait dengan tadi kan ada ilmu yang sifatnya ilmiah, di mana ada kemungkinan lahirnya teori baru sebagai koreksi teori lama. Nah, ini kaitannya dengan the brain-based learning yang saya coba pelajari beberapa waktu lalu kan ada Apa Ustadz perkembangan namanya? the brain-based learning, pembelajaran berbasis otak. Oh, the brain. Ya, oke, oke, oke. Ya, oke. The brain Nah, based learning. Oke, learning, oke. ya. Nah, itu kan ada dulu sempat apa ya sempat ya di kalangan para guru, para trainer itu kan ada teori otak kanan otak kiri yang sempat apa ya booming dan menjadi apa tren cukup lama nih. Kami kemudian muncul teori sistem satu, sistem dua yang kemudian mengkoreksi apa kebenaran teori otak kiri, otak kanan karena ternyata dalam sistem memori itu bahkan saya pernah nanya langsung ini kepada Tony Busan nih. Saat saya bertemu di Jakarta itu saya sempat nanya langsung, di mana letak memori yang sebenarnya sehingga seolah-olah belajar itu bisa dibuat sebagai sistem mekanisme yang apa diilmiahkan. Nah, ternyata di situ kan ada kebingungan-kebingungan terkait dengan sistem memori karena memori tidak selamanya di otak ternyata. Bahkan di kulit itu ada memori. Bahkan yang paling kalau di Islam kan ada tulang apa ekor itu yang nantinya menjadi pusat memori. Nah, ini kaitannya dengan tadi koreksi ilmiah ini bagaimana konsekuensi apa fikihnya terkait dengan misalnya terlanjur mengajarkan nih atau terlanjur apa ya fanatik dengan ilmu itu. Kemudian dalam praktek-praktek dulu ada teknik memorizing nih yang oh ini harus diingat dengan otak kanan, oh ini harus diingat dengan otak kiri. Mohon penjelasan, Kak. Makasih. Baik, Ustaz. Ya, sama-sama. Ini menarik ya pembahasan kita karena memang kaitannya dengan otak itu sendiri. Dari sejak dulu ya sampai sekarang itu memang pendefinisian terkait apa yang dimaksud dengan akal ya itu Ya, masih banyak yang khususnya dari barat itu yang masih belum jelas. Bahkan eh, kalau kata guru kami, Imam Ghazali sendiri pun gitu ya, itu kemudian mendefinisikannya masih bukan mengambil lah istilahnya, kadangkala ada bahasa-bahasa yang mirip gitu ya dengan definisi dari Barat. Walaupun mungkin kalau Imam Ghazali pakai bahasa Arab gitu ya, ya, kemudian kalau dari Barat pakai bahasa Inggris, tapi secara pemaknaan itu sebenarnya 11-12. Jadi eh, yang kemudian harus kita pahami lah khususnya untuk pendidik gitu ya pendidik hmm, pertama adalah pada perkara yang sebenarnya itu tidak bisa dibuktikan secara empiris entah nanti kalau ada teknologi yang mampu untuk membuktikan realnya apakah ada otak kanan otak kiri gitu ya sebelah mana ya, ukurannya berapa gitu ya nah sampai belum ada hal yang pasti atau pengetahuan yang pasti tentang itu kalau saya boleh merekomendasikan kita jangan terjebak dalam eh, setiap apa namanya pengetahuan barat tentang pembagian itu walaupun terkesan kan memudahkan jadi ya, kalau kaitannya otak kanan itu orang-orang yang apa namanya seninya tinggi gitu global. ya Ya.
yang eh, Kreatif. kreatif, Ya. inovatif. Kalau yang otak kiri misalnya hitung-hitung segala Ya. macam gitu kan ya. Ya. Nah, saya juga dulu waktu tahun 2022 itu pernah ikut tes Stephen itu, Sar. Mungkin antum Ya, tahu ya. lah ya. Oh, Steven, ya, ya, ya. Nah, Stephen itu ya. Jadi muncullah kemudian kesimpulannya dari sidik jari kita itu kita ini terkategori apa gitu ya. Nah, Hmm. kalau saya kemarin kalau nggak salah saya itu thinking introvert katanya gitu ya. Ya. Jadi saya fokuskan tuh di item-item itu ternyata apa apa yang saya alami dengan fakta yang ada di laporan Steven itu memang Hmm. Hmm. ada yang sesuai, ada yang tidak juga gitu. Ya. Jadi kalau seandainya saya fanatik maka akan saya buang semua yang tidak sesuai dengan Steven kan gitu kan. Ya. Untung saja saya lihat lagi, oh nggak bisa begini. Kita harus kembalikan pada definisinya. Makanya kalau saya nggak berani saya membagikan ada otak kanan otak kiri itu saya nggak berani karena memang belum ada di dalam Islamnya yang khas gitu ya, yang betul-betul kita bisa buktikan secara kesahihan dalilnya ya, dan juga di apa istilahnya dimunculkan ya oleh seorang ulama yang mujtahid tentang pembagian itu. Nah, kalau hanya dari sisi ilmu pengetahuan ya boleh diambil tapi jangan diadopsi lah. Kalau apa sorry boleh diambil tapi jangan fanatik lah dengan itu San. Nah, Ya. kalau udah diajarkan gimana gitu ya. Sebenarnya kalau itu kaitannya tidak ada dengan akidah sebenarnya itu berarti kan masuknya dalam pembahasan sains. Ya, jadi ilmunya ilmu sains, natural Ya. science Ya. tadi, bukan sakofah gitu ya. Ya. Nah, yang harus kita pastikan jangan sampai sains tadi bertentangan dengan sakofah itu sendiri. Nah, makanya kalau kalau mudahnya kita itu sekarang untuk jaga-jaga saja. Setiap ada pengetahuan baru dari Barat, jangan langsung diterima mentah-mentah. Khususnya tadi apa apapun lah ya, Ya. misalnya BBL ini ya, atau brain based learning ini, Ya. atau apa namanya otak kanan, teori otak kanan gitu ya, otak Hmm. kiri itu saya rasa sih jangan diambil mentah-mentah. Kalau perlu, nah kalau perlu dan kalau kita mampu ada lembaga riset Muslim sendiri yang memang fokus di pendidikan untuk mengkaji tentang hal ini gitu, Sat. Nah, itu juga kita di Indonesia sebenarnya sangat kekurangan sekali. Jadi yang sering itu lembaga risetnya riset survei politik kan, survei Hmm. suara gitu ya. Ya. Tapi Ya. kalau Ya. untuk Ya. pendidikan sendiri itu sangat sedikit. Nah, itu sangat bagus sekali kalau seandainya memang ada yang fokus ya katakanlah apakah lembaga riset di bawah yayasan atau di bawah lembaga penelitian gitu ya yang memang fokus untuk mengkaji itu dari sisi Islam. Kalau kitab-kitab rujukan kita banyak sebenarnya untuk itu. Termasuk ya Hmm. kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali itu kan rata-rata ke sana. Kalau mau kita kaitkan juga dengan Ibnul Qayyim ya kita coba convert. Ada profesor kami di UIN sekarang, UIN Jambi itu Dokter apa Prof Iskandar kalau Ustadz mungkin kenal ya. 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 Nah, Prof Iskandar itu sekarang buat apa namanya teori baru dengan pendekatan Islam. Namanya adalah ruhiologi. Jadi Oh, kan gitu. ada pernah dengar nggak Ustaz? Kalau nanti Belum, Ustadz cek belum di ini. Google, Ya. nah kalau di Google nanti ketik aja ruhiologi, Ya. nah nanti itu yang keluar salah satunya adalah eh, tulisan-tulisan dari Prof Iskandar itu. Baru aja kemarin dia Profesor Iskandar Ya. Nazari. Jadi kan ada intellectual question, ya kan? Ya. Ada spiritual question dan seterusnya. Nah, dia itu namanya ruhiology question. Kayak kira-kira Hmm. begitulah. Walaupun ketika saya kaji secara lebih mendalam teori yang dikemukakan oleh beliau, itu mendekati teori yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebenarnya. Cuman Imam Al-Ghazali menggunakan istilah ruh atau idroksilabillah gitu ya, kesadaran hubungan dengan Allah. Nah, kalau beliau ini menggunakan bahasa ruhiologi. Nah, Ya. kira-kira begitu. Itu mungkin saja jawaban. Ustaz. Oke, Insya Allah sih, Ustadz, terkait ini ya, karena Dignas sendiri kan bahkan sudah merilis tesnya ya, kayak tes gaya belajar dan sebagainya itu kan ya, kemudian ya, kalau saya lihat di apa terkait dengan gaya belajar kemudian apa eh, karakteristik personality itu kan banyak teori-teori bahkan kayak HDMI itu kan sama juga itu yang ya, tes itu. Nah, ini kan juga menjadi satu kajian tersendiri Ustadz yang betul. barangkali
maaf nih, untuk seperti saya yang katakan banyak banyak mencoba untuk berinteraksi dengan para Iya, iya, neuroscience dan ahli neurolog nih. Itu iya, masih menjadi satu pertanyaan kenapa? Karena ini sudah terlanjur diyakini dan dipublish oleh pemerintah sendiri terkait dengan tes gaya belajar yang itu apa VARK itu ya, yang iya, visual iya, auditory kinesthetic dan apa untuk mendefinisikan anak sendiri ini masuk kategori apa sehingga penanganan terbaiknya apa. iya, iya. Nah, ini eh, mungkin tadi Ustaz bilang ini kadarnya ilmiah nih, sehingga Hmm, tidak ini. Tapi kan kadang-kadang maaf ya, sampai ranah kemudian mengabaikan potensi yang lain ini kaitannya dengan sarkofag gimana Ustaz? mengabaikan potensi Potensi, misalnya tadi seperti ada orang yang kemudian sampai pada taraf meyakini, oh saya memang orang auditor ini orang, harus iya, iya, iya. memaksimalkan, ya gitu. Saya nggak cocok kinestetik, saya cocoknya auditori gitu ya. Nah, gitu. Oke, Pak. Ustaz. Iya, iya. Kalau eh, apa ya, bahasa yang sering digunakan untuk Steven itu atau yang untuk inilah untuk Nah, yang selain neuroscience itu kan bukan kita berusaha menafikan, tapi memaksimalkan potensi yang sudah iya, iya, ditakdirkan oleh Tuhan kan gitu ya. Kalau iya. takdir kita di kinestetik ya kita fokus ke sana kan kira-kira Hmm, begitulah. Kalau takdir kita itu di thinking bukan feeling atau bukan di sensing, maka iya. kita harus fokusnya mungkin lebih ke sana. Jadi pengoptimalan potensi gitu ya. Walaupun ya mungkin kita harus tambahkan keterangan Hmm, berikutnya bahwa dengan tidak menafikan adanya potensi-potensi minor. Misalnya hmm. dia kinestetik pasti dia juga auditori dong kan gitu ya. Ya, Tapi ya, mungkin ya. kinestetiknya yang unggul gitu ya. Dominan ya. Nah, dominan. Ada yang mayor, ada yang minor gitu ya. Maka mungkin yang minor tadi tidak boleh diabaikan juga karena Hmm, kadangkala kita harus jadi pendengar yang baik kan gitu. ya. Misalnya kalau atau bisa menjadi orang yang eh, memvisualkan sesuatu itu dengan juga baik karena kita punya mata yang melihat dan seterusnya. Itu saja mungkin tambahan kalimatnya. Kemudian karena ini bicarain tentang ilmiah, Ustaz, yang setahu Hmm, saya ya, itu hanya bisa dibantah dengan grand teori baru, dengan hmm, penemuan ilmiah yang baru gitu. Itu kalau ilmiah, karena ilmiah itu kan based on data ya kan, based on ya. research kan, based on fakta gitu ya, fact kan, bukan kemudian berdasarkan asumsi Hmm, ngayal bukan, tapi mereka biasanya penelitian. Apakah penelitiannya itu rendah atau tinggi atau kuat? Ya itu kembali kepada penelitinya. Biasa kan itu diklasifikasi tuh oleh para apa namanya? Para profesor-profesor yang fokus ke penelitian. Misalnya paling rendah itu kan kuantitatif tuh. Itu kan paling rendah. hmm, Kuantitatif, di atasnya ada kualitatif, di atasnya lagi ada mix design, di ya. atasnya lagi misalnya ada R&D gitu ya, dan seterusnya itu. Nah, mungkin kalau kita bisa membaca teks aslinya, misalnya teks asli yang mengeluarkan metode tadi, kita bisa tahu tuh, Sat, apakah metode yang mereka gunakan itu. Kalau kita misalnya sebagai peneliti juga ya, kita Ya. membuat penelitian bandingan atau tandingan, boleh saja kita Hmm, buat penelitian tandingan dengan objek yang berbeda misalnya. Karena memang penelitian ilmiah itu dia mau tidak mau dia akan terikat dengan satu kondisi sosial yang khas. Jadi misalnya penelitian di Amerika hmm, tentang status sosial eh, Gen Z, Gen milenial, baby boomers itu tidak bisa disamakan dengan di Indonesia. ya. Walaupun ada beberapa persamaan iya, tapi secara kesimpulan nggak bisa 100% sama karena dia dipengaruhi oleh kondisi sosial. Hmm, Penelitian itu kan begitu. Dipengaruhi oleh kondisi sosial, dipengaruhi oleh keimanannya juga, hmm, dipengaruhi oleh banyak faktor gitu. Nah, cuman kita tidak bisa mengalahkan atau katakanlah eh, menyatakan teori mereka salah hmm, di dalam eh, metode ilmiah sampai kita memang mampu mengeluarkan metode sorry hasil dari penelitian yang lain yang bisa membandingkan atau menandingi mereka. Kalau kita cuman bahas tentang eh, studi kasusnya atau katakanlah metodenya metode studi pustaka, nggak bisa juga Ustaz. hmm, Misal mereka pakai metode penelitiannya kualitatif atau kuantitatif atau gabungan gitu ya. Tiba-tiba kita pakai dari sisi penalaran studi pustaka, dari ayat atau dari hadis gitu ya. Yang normatif itu kan biasanya ya, disebut normatif ya kan. ya. Nggak bisa juga dari sisi
keabsahan keilmiahan dunia pendidikan hari ini. Makanya yang bisa kita lakukan adalah dengan ilmiah apa? Dengan penelitian ilmiah yang lain gitu, yang bisa menghasilkan kesimpulan ilmiah juga. Itu Ya, PR ya. kita tuh sekarang. Nggak bisa cuman pakai kajian pustaka atau kajian Ya. normatif, nggak bisa. Satu lagi Ustaz. Silahkan, Bang. Oke, terkait dengan tafsir kayak yang saya pernah ini, mungkin Ustadz sudah kenal juga terkait dengan Profesor Fahmi Basa nih, yang matematika Quran. Kemudian kan ada embriologi dan sebagainya yang mungkin secara ilmiah belakangan kemudian muncul ada istilahnya pembenaran yang dikait-kaitkan. Kemudian satu lagi saya pernah belajar dari apa ya kiai lah, kiai yang bersanad nih terkait dengan metodologi tafsir yang perlu rujukan-rujukan tadi. Kalau tafsir itu kaitan dengan sakofah kan tentu harus berpedoman pada Quran. Tapi ketika didefinisikan secara ilmiah, kayak yang tadi saya sampaikan itu ada matematika Quran itu kedudukan tafsir itu nanti di, apa ya, di ranah pendidikan gimana, Ustaz? Sebenarnya kembali kita lihat backgroundnya, Ustaz. Hmm. Background dari si Hmm. peneliti tadi. Hmm. Saya belum membaca lebih dalam sih tentang siapa Profesor Fahmi Basya itu ya. Ya. Tapi kalau saya sering itu melihat, katakanlah saya mau beli buku nih, saya mau dapat Ya. pengetahuan baru dari seseorang. Hmm. Maka pertama itu bukan hanya sekedar isi bukunya, tapi Hmm. kita lihat dulu profilnya. Profil itu Oh, misalnya profil biografinya ya. profil penulisnya, ya, biografinya, akidahnya, atau kalau Hmm. akidahnya nggak bisa kelihatan kan dari sisi pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam buku-buku sebelumnya, atau dalam biografinya, atau mungkin sekarang kan ada Wikipedia dan seterusnya. Ya. Jadi memang kita memprofiling dulu penulisnya siapa, baru kemudian kita mau terima ilmunya. Yang seperti Hmm. yang saya sampaikan di materi kedua itu. Jadi kalau melihat tentang pendidik atau si mualimnya sendiri, Hmm. itu kita lihat dulu pertama hadihi kan akidahnya dulu, baru kemudian setelah akidahnya, ibadahnya, baru kita ambil ilmunya gitu. Nah, itu poin pertama. Kalau kita Ya. ingin betul-betul berhati-hati gitu ya dalam dalam hal mengambil sumber ilmu. Karena kalau sumbernya salah atau pendidiknya salah, kita juga bakalan salah. Bahkan sampai guru kami itu menyampaikan begini, ustadz kami gitu ya. Kalau ada misalnya setingkat dokter atau profesor sekalipun, yang kemudian kita tahu nih secara pembahasan apa yang dia sampaikan itu keliru dari syariat, kita boleh meninggalkan majelis itu. Hmm. Nggak usah kita ikut lagi sampai selesai karena kita udah tahu. Nah, sampai begitu tuh, guru kami menyampaikan. Nah, jadi profiling dulu tokohnya, betul-betul Hmm. kita profiling dengan benar. Dan kita juga memang harus punya standar yang mudah-mudahan dengan materi Cihop ini kita akhirnya bisa melihat Ya. ini pandangannya seperti apa. Jadi kalau yang kita misalkan juga tadi sudah belajar tentang metodologi Hmm. apa namanya dalam Islam atau usul fikih itu kan memang beda kan, Sa? Ya, Ya. tata cara menarik kesimpulan dari sebuah ayat ya dengan dalam Islam dengan cara Barat atau dengan berbanding dengan Barat itu pasti beda sekali. Yang kalau di Islam kan sangat jelas sekali pertama kemampuan dari si profesornya sendiri, doktornya dia harus minimal itu punya Hmm. ilmu alat yang saya Qurannya dia harus hafal, hadisnya ratusan hadis atau ribuan hadis dia harus hafal. Kemudian juga harus memahami tentang kaidah usul, dia harus paham itu. Dia juga harus bahasa Arab dia juga harus jago itu minimal, bukan minimal ya kalau bisa ya nahwu sorof sampai level balaghah itu harus bisa. Barulah kemudian dia diyakinkan apa yang dia tarik itu kesimpulannya tadi itu bisa jadi istimbat istilahnya. Dan levelnya itu bukan lagi apa mukallid itu sudah mujtahid Ustaz. Makanya gelar formal yang ada di dunia akademisi, profesor di dalam dunia akademisi itu kalau dikonvert di Islam itu cuma mukallid mutabi. Itu Ya. masih mukallid mutabi itu. Profesor Hmm. padahal ya. Karena kan Ya. Ya. profesor itu bukan gelar keilmuan ya. Ada gelar keilmuan tapi dia lebih pada gelar ke pengalaman, gelar pengalaman Amatan dan ya. gelar ya dan gelar
apa istilahnya itu pengabdian ya di Iya. di sebuah universitas ya, sebuah kampus gitu. Nah, begitulah. Mudah-mudahan kita bisa profesor plus ulama juga ya gitu ya. Mudah-mudahan lah. Ya, karena saya ini saat punya pengalaman ya, mohon izin nih, terkait dengan beberapa waktu lalu yang sempat juga apa ya, sempat teori multiple intelligency ala ala salah seorang penulis buku. Ya kan kemudian saya membaca di biografi dan kemudian beberapa kali pertemuan saya sampai studi banding ke sekolahnya di Bandung itu kan terindikasi Syiah ya. Akhirnya kemudian saya Hmm, melepas itu semuanya. Tapi kan apa maaf referensi atau buku-bukunya kan banyak beredar. Nah, betul. ini tanggung jawab kita ini Ya. apa istilahnya terlepas dari itu enggak Ustaz? Karena saya terus terang merasa ada sesuatu yang mengganjal nih. Iya, Ustaz, kalau memang ditanya tentang beban, kalau saya sebutnya beban intelektual, kita Oh, itu harus apa ya, mampu untuk bersaing secara hmm, ghazul fikri, secara perang hmm, pemikiran dengan pemahaman-pemahaman demikian. Bukan untuk memenangkan pertandingan, bukan, ya ya tapi ya, untuk memberitahukan yang benar itu seperti ini gitu. Kan itu kan hmm, fungsi jidal dalam Islam kan itu, fungsi debat. ya Ya, debatnya para penulis atau debatnya para peneliti ya dengan riset ya, dengan bukunya, dengan eh, grand teorinya gitu kan. ya Bukan beda kalau dengan para kiai kan debatnya beda lagi atau jidalnya beda lagi. Nah, kita hmm, mungkin ya di situ perang pemikirannya. Jadi eh, tadi yang seperti yang Ustaz pernah sampaikan tentang impact yang harus kita berikan kepada ya ya, masyarakat itu ya. Impactnya seorang yang dia itu punya pengetahuan atau dia merasa sanggup untuk memberikan pengetahuan atau sumbangsi pemikiran ya dengan karya, dengan hmm, penelitiannya, dengan teori-teorinya. Itu yang sebenarnya saya juga punya planning sampai ke sana. Cuman ya oh, kita lihat dulu apa namanya seperti apa untuk saat ini. Makanya saya juga ngambil S3 dengan jurusan yang hmm, linear agar kemudian keabsahan dari buku-buku yang saya tuliskan dan juga nanti akan ke riset-riset ya yang hmm, akan kita lakukan, apakah itu mini riset dan seterusnya, ya itu memang mau tidak mau kita harus ambil jalan itu, ya. jalan kuliah lagi dan seterusnya untuk bisa membawa kepercayaan pada pada umat gitu, pada masyarakat gitu San. Kalau saya Barangkali pribadi ini begitu. juga Ustaz, karena terkait dengan apa ya ya bahasa kasarnya kalau jualan Islam itu lebih lebih gampang ya. Kan dulu sempat ada ini ya Ustaz, apa Islamisasi pengetahuan itu loh yang sempat juga ada bukunya dari salah seorang ini almarhum Ah, ah, penulis ya. Islamisasi ini. Nah, ini yang menjadi satu menurut saya tadi kalau Ustaz bilang beban ilmiah ini eh, ya, barangkali beban mungkin ya intelektual. Ustaz bisa bisa apa ya katakan punya apa komunitas-komunitas yang kan saya sendiri bisa ini tak, bisa ikut untuk ya mendengarkan petua-petua yang ini karena banyak kan beredar buku-buku yang sifatnya tidak terverifikasi secara tauhid oleh oleh apa ya ISBN itu kan nggak sampai ke situ gitu loh. Iya, iya, betul, betul. Oke. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada lembaga risetnya, Ustadz bisa bergabung juga. Ya, Ustadz Dudi juga bisa, teman-teman bisa. Oke, makasih. Iya. Silakan Nah, Ustadz Dudi mungkin mau bertanya atau mau menanggapi, boleh. Ya, Insya Allah menarik sekali ya kalau diskusi dengan Ustadz Usman Naba dan Ustadz Fendi. Ah, Sedikit ini ya menanggapi karena tadi sempat bahas juga yang terkait kecerdasan ini ya, pembelahan otak ya. Ya, ini bukan kebetulan ya. Pada lolos saya juga sebagai praktisinya juga dan saya hmm, sepakat tadi dengan yang sampaikan Ustadz Effendi ya bahwa kita tidak boleh fanatik karena memang dalam ya konsep Stephen juga hanya menjadi sebagai konsep metode gitu tidak tidak sampai ke yang paling tertinggi itu kan akidah gitu ya dan ya, saat ini juga sedang ramai ya ini seperti ibaratnya kayak eh, jadi saling berseberangan dengan psikolog ya padahal tidak ada sama sekali berseberangan. Izin menjelaskan juga ya sedikit karena ada namanya natur dan namanya nurtur ya kalau natur itu kan kecerdasan yang alamiah yang Allah kasih sejak alamiah. lahir. Ya, kalau nurture itu kan memang
berdasarkan lingkungan. Maka mana yang tepat, dua-duanya tepat sekebutuhan kitanya sebagaimana. Biasanya saya menyampaikan secara garis besar dulu, walaupun saya praktisi di kecerdasan tadi, nurture tadi, kecerdasan nature ya, kecerdasan genetik. Ya saya sampaikan ke klien, biasanya klien gitu ya, bahwa dua-duanya tepat eh, sesuai penggunaan kebutuhannya. Seperti contoh nih, kayak kita mau menerima kerja gitu ya, mau menerima siswa, itu memang yang tepatnya psikotes. Karena psikotes itu kan untuk mengetahui kondisi saat itu si orang tersebut ya. Karena pengaruh lingkungan itu kan eh, harus dilihat ketika dia saat itu. Maka psikotes itu kan ada waktunya ya, ada hanya berapa 6 bulan kalau nggak salah gitu. Dan kalau untuk menggembleng seseorang untuk dalam jangka panjang, tadi yang Ustadz Effendi juga sudah tes ya, thinking introvert ya. Dan kalau saya kecenderungannya tertengah memang. Kan kalau Steven itu penyempurnaan dari teori sebelumnya yang katanya empat. Empat kecerdasan. Ini hilang suaranya Ustaz ya. Ustaz Dudi. Jaringan mungkin misalnya. Iya, sepertinya beliau jaringannya ini ya. Atau saya aja yang nggak dengar ya. Ustadz Isman kedengaran Ustaz? Ustadz Dudi, suara beliau. Malah keluar beliau Oh, berarti jaringan Ustaz. jaringannya. Ya, ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali. Iya. Kita lanjut mungkin materi kedua, nggak apa-apa Ustaz ya. Masih Oke, tahan ya, monggo masih monggo silahkan masih siap bisa saya. Ustaz ya, sabar ya. Ya, Baik. Aduh, hujan sebenarnya. Di sana hujan Ustaz ya? tidak sih, Tidak ya. tidak. Jakarta Sini Bekasi insya Allah enggak ini. Jakarta Bekasi aman ya. Aman. Baik, ada dua peserta kita yang keluar. Mungkin sebelum kita mulai, Ya. saya putarkan video dulu sampai menunggu kawan-kawan saya. Simpulannya, ya, pendidikan simpulannya, ya, pendidikan populer, ya, kebanyakan saat ini itu sebenarnya dibangun dengan visi misi kapitalisme, ya, ya. Apa itu kapitalisme? Itu pemikiran yang berakar pada keyakinan sekuler, ya, memisahkan agama dari kehidupan. Bagaimana kita menggunakan keimanan kita ini memandang apa yang terjadi pada kita di kehidupan dunia ini, ya. Yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan wa an alaqatiha jami'iha bima qabla al hayati dunya wa ma ba'daha. Ya. Bahwasanya manusia itu akan bangkit, akan tergugah ketika melihat bahwasanya kehidupan global ini dengan menghadirkan pemikiran tentang kehidupan alam semesta dan manusia, dan hubungannya itu dengan sebelum kehidupan ini dan setelah kehidupan ini. Artinya kita ini akan memiliki pemikiran yang khas ketika kita menjadikan akidah Islam, keimanan kita ini untuk memandang pendidikan, permasalahan pendidikan.
saya praktisi. Nah, ketika kemudian lewat di Instagram saya ada pelatihan ini, kemudian saya coba ikuti, ternyata menarik. Apalagi ini pelatihan ini saya sekalian ngaji gitu. Kita tidak hanya belajar belajar tentang menjadi seorang trainer, tapi juga bagaimana dihubungkan dengan keislaman gitu. Sehingga tadi juga disebutkan oleh Ustadz Ade bahwa menjadi trainer itu poin utamanya adalah ibadah. Itu nggak terpikir gitu ya. Kita selama ini mikirnya ya namanya guru pelatih itu ya ujung-ujungnya uang gitu. Kalau semua guru memiliki misi, insya Allah dalam pembelajaran itu tidak akan ada rasa bosan, karena setiap guru kalau dia memiliki misi dalam mengajar, dia akan terpacu untuk melahirkan metode-metode dalam mengajar seperti active learning dan sebagainya. Insya Allah program LPK ini bila ada kelanjutannya, Masya Allah ini luar biasa untuk pengembangan para dai, para guru-guru khususnya yang ada di bumi Nusantara ini. Dia juga sebagai khalifatullah, ya, sebagai khalifatullah yang mana mereka harus memiliki kapasitas keilmuan untuk mengelola bumi dan seisinya, mulai dari pemahaman tentang sains, algoritma, teknologi, informasi, administrasi, astronomi, geofisika, geodesi, dan berbagai cabang ilmu terapan lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan. Inilah dua misi penciptaan manusia, dan ini harus ada dalam sebuah pendidikan, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan yang terbaik itu atau pendidikan yang pendidikan Islam yang terbaik itu kemudian harus memegang simpul-simpul ini, ya, blueprint pendidikan yang memang bisa terukur gitu, secara kurikulumnya, secara silabus dan RPP, kemudian fasilitas, ya, tenaga pendidikan, kemudian keuangan, pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, semua itu harus mengacu kemana? Ke visi dan misi. Baik, jadi selingannya sudah kita putarkan ya. Kita masuk para ustaz sekalian ke materi berikutnya nih ya. Mudah-mudahan waktunya bisa berkah ya, walaupun semakin Amin, malam amin. tetap semangat, tetap istiqomah insya Allah. Karena ini materi berikutnya, materi kesimpulan lah gitu ya. Ya. Untuk di CHOP ini, eh, mudah-mudahan kita bisa sama-sama memahami. Tadi terkait dari Ustadz Dudi ya, sudah disampaikan oleh beliau bahwa memang pendekatan Stephen ya yang lebih kepada nature ya, atau genetik, itu tidak bertentangan dengan eh, keilmuan dari sisi psikologis ya, yang itu nurture ya, atau dihasilkan oleh faktor lingkungan, faktor didikan, faktor keilmuan gitu ya. Tapi semuanya berkombinasi gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya pelatihan CHOP, para calon-calon pendidik atau pendidik, baik itu di level guru, middle management, top management, karena kita semuanya adalah pendidik sebenarnya, baik itu di rumah atau di sekolah atau di masyarakat atau di lembaga kita masing-masing ya. Saya sangat mengharapkan materi CHOP ini bisa bermanfaat untuk kita pelajari ya. Baik, eh, oke, insya Allah kita gas ya.
Judul di pertemuan atau materi kita berikutnya ini adalah paradigma hadoroh dan madaniyah. Ini adalah dua istilah lagi ya yang kemudian harus dipahami walaupun banyak yang tidak tahu istilah baru ini, tapi sebenarnya istilah-istilah ini sangat luar biasa ketika kita mampu menerapkan dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, gitu ya. Nah, kita ulas sedikit tentang penjabaran misi penciptaan manusia kemarin ya, bahwa ada dua secara garis besar. Yang pertama itu adalah sebagai Abdullah dan yang kedua sebagai Khalifah fil ard atau Khalifatullah ya. Yang kemudian syarat-syaratnya harus dipenuhi bahwa yang beriman atau Abdullah ini haruslah orang yang beriman, bertakwa, ikhlas. Adapun Khalifatullah ini adalah orang yang abid, yang dai, ada hakim gitu ya. Sehingga membentuk sebuah kesimpulan insan kamil yang paripurna yaitu adalah khairu ummah ya. Khairu ummah ukhrijat linnas yang dilahirkan untuk seluruh manusia atau segenap manusia. Ya, kenapa mereka disebut sebagai khair umat tadi? Karena mereka menjalankan dua fungsi ini. Sebagai Abdullah, mereka menjalankan fungsinya yaitu adalah wa tu'minuna billah. Sebagai Khalifatullah, mereka menjalankan fungsinya sebagai ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf ya, berdakwah ya dan mencegah dari yang mungkar. Ya, mereka juga tentu memutuskan ya perkara yang ma'ruf itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah terkait kemudian apa yang Allah inginkan melalui hukum syara'nya. Maka mereka Khalifatullah ini disebut juga sebagai Al-Hakim, orang-orang yang bijaksana, ya, orang yang memutuskan dengan adil, ya, yang sekarang itu jadi pembahasan apa sih makna adil gitu ya. Jadi adil itu adalah memutuskan segala sesuatu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita coba simpulkan Ustaz sekalian, jadi ketika berbicara tentang al-insan ya atau manusia, manusia itu misi penciptaannya adalah dua ya. Ini alhamdulillah sudah saya sedang buat ya bukunya mudah-mudahan nanti bisa rampung ya tahun depan mudah-mudahan tentang holistic prophetic ini ya. Bahwa manusia itu dua misi penciptaannya tadi sebagai Abdullah dan Khalifatul fil ard ya. Kemudian kemudian untuk menjadikan mereka sebagai Abdullah dan Khalifah tadi, Allah turunkan Islam. Islam tadi diajarkan ya dengan memasukkan pemahaman Islam ini kepada akal kita. Ya, maklumat sabiqah tadi dimasukkan ke dalam maklumat sabiqah kita ya melalui proses ikhbar, pengabaran gitu ya. Menjadi pemahaman, pemahaman tadi membentuk miqyas a'mal atau kemudian standarisasi dalam perbuatan ya kemudian mikias itu tadi menjadi suluk menjadi perbuatan itu sendiri atau amal itu sendiri dan kemudian untuk mengajarkannya tadi ya diikhbarkan atau dikhabarkan ya oleh Allah kepada Rasulullah atau para nabi melalui perantara malaikat Jibril ya yang kita sebut sebagai madahnya itu wahyu. Nah, adapun yang berikutnya yang mentalakikan atau yang mengajarkan ya madah tadi kepada kita atau yang melakukan proses metodologi atau torikohnya tadi manhajnya itu adalah Rasulnya ya Rasulullah SAW ya yang pertama kali. Nah, kalau sekarang la nabiyya ba'da tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah, maka yang menjadi eh, yang mentalaki itu kepada setiap kaum muslimin ya para muallim ya para pendidik-pendidik ya yang kemudian itu juga mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak ilmu atau al ulama dan ilmunya tadi harus berlandaskan akidah. Kenapa? Karena tingkat keutamaan kemuliaan ulama itu adalah ketika mereka memiliki rasa khosyah, ya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pemahaman mereka, pengetahuan mereka, pendalaman keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama yang benar ya, bukan ulama yang ulama yang celaka, yang mereka menyebarkan ilmu ke sana kemari, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari ilmu yang mereka pelajari untuk diri mereka sendiri. Baik, dan Islam itu terbagi dua, ada yang disebut sebagai pembahasan al-aqidah, ya kaitannya dengan keyakinannya, dengan dokternya, ada yang disebut dengan syariah, yang kaitannya dengan obat-obatnya, dengan seluruh hukum-hukum fikihnya.
Nah, syariah itu ada yang kaitannya dengan bikhaliqihi, dengan hubungan dengan Robnya, ada binafsihi dengan dirinya sendiri, dan juga ada yang dengan selain daripada kita, ya. Artinya kepada sesama manusia yang lain, ya. Nah, akidah itu ketika melandasi atau mendasari setiap perbuatan manusia, maka itulah yang disebut sebagai kaidah fikriyah. Jadi ketika kita melakukan perbuatan suluk ini tadi, ya, maka seorang muslim itu harus mendasarinya dengan akidahnya. Sehingga setiap perbuatan kita itu bernilai pahala di sisi Allah, bernilai kebaikan di sisi Allah. Sehingga kemudian ketika kita ingin berbuat segala sesuatu, kita harus membiasakan atau muyul, ada kecenderungan kita membiasakan bahwa ini tuh perintah Allah. Ketika kita berat melakukan satu aktivitas, kita harus kaitkan ini nih perintah Allah. Ya, makanya kan kalau dalam hal jihad itu kata Allah infiru kifafan wasikolan gitu ya, berangkatlah kamu dalam keadaan yang lapang maupun sempit gitu. Jadi itu kaitannya dengan kenapa kita harus berangkat? Karena Allah yang merintahkan berangkat gitu. Kenapa kita harus berpuasa? Karena Allah yang memerintahkan kita puasa, ya kan? Apa namanya? Allah yang memerintahkan kita kemudian untuk saum, untuk berpuasa. Kenapa kita sholat? Karena Allah yang memerintahkan kita sholat. Kenapa kita khitan misalnya yang ikhwan? Karena Allah yang memerintahkan kita khitan. Kenapa kemudian kita harus bekerja? Karena Allah yang memerintahkan kita bekerja. Jadi ketika itu dilandasi dengan akidah, maka setiap perbuatan tadi itu bernilai pahala di sisi Allah. Dan tentu ketika perbuatan tadi mengacu kepada kejahatan atau keburukan atau kemungkaran, akidah itu juga yang akan membantu kita untuk menolak atau untuk mencegah terjadinya kemungkaran tadi, mencegah terjadinya kemaksiatan tadi. Ya, makanya kalau ada orang bermaksiat, ya, maka ketahuilah saat itu dia sedang tidak beriman. Artinya tidak muncul akidahnya. Nah, ini yang disebut sebagai kaidah fikriyah. Ya. Kemudian untuk menjalankan syariat-syariat ini tadi diwujudkan di dalam sebuah kehidupan, tatanan kehidupan, artinya syariat Islam menjadi qiyadah sebagai kepemimpinan berpikir, maka ini hanya bisa diwujudkan secara holistik, ya, ketika Islam diterapkan secara sempurna itu, ya, secara sempurna. Bukan hanya pada level individu, tapi juga masyarakatnya dan negaranya, gitu ya. Makanya dalam Islam itu ada dua perbedaan. Ada yang disebut sebagai darul, ada yang disebut sebagai daulah, ya. Nah, itu beda konteksnya. Nah, di dalam pemahaman yang kami tahu, ya, kalau di Madinah itu disebut sebagai daulah, ya. Termasuk kemudian di era Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu namanya daulah, ya, daulah Islam, ya. Nah, kenapa? Karena di dalamnya diterapkan Islam secara holistik. Artinya qiyadah fikriyahnya itu adalah Islam yang mengatur seluruh urusan dalam tatanan kehidupan mereka tentang perkara-perkara sakofah. Nah, ekonominya pakai Islam, apalagi namanya politiknya pakai Islam, eh, untuk kepemilikannya memakai Islam, semua yang menggunakan Islam. Nah, ini disebut sebagai qiyadah fikriyah. Jadi kalau qiyadah fikriyah ini tentang tatanan hadoro atau peradaban, kalau kaidah fikriyah ini adalah tentang individunya, setiap muslimnya. Nah, dan keduanya itu merujuk kepada yang disebut sebagai sakofatul Islamiyah. Jadi sakofa Islam. Nah, ini alurnya. Nah, ini bisa kita buat nanti jadi grand theory ini, Ustaz, ya. Cuman kita harus buktikan dulu benar nggak. Nah, cuman memang karena kekurangan apa namanya? Kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya, akhirnya banyak buku-buku kita itu hanya pada kajian normatif. Ya, tidak masalah sebenarnya kajian normatif itu kalau kita dalam sebuah lingkup pendidikan Islam, ya. Tapi kadangkala penelitian normatif itu tidak diakui di ranah pendidikan modern karena memang mereka tidak bertuhan, tidak percaya Tuhan, ya, untuk membuktikan sesuatu yang empiris gitu. Oke, ya wallah alam untuk itu. Nah, kita ulang lagi. Jadi apa tuh sakofa Islam? Yaitu adalah pengetahuan yang titik tolaknya adalah akidah Islam. Jadi nggak bisa terlepas dari akidah Islam itu. Nah, dan tidak boleh mengadopsi selain akidah selain daripada sakofa Islam itu. Oke, ini tadi sudah ya kita ulas ya. Nah, kalau kita bicara tentang penyebab kemunduran umat, ternyata kita bisa melihat dari apa namanya sakofa tadi ditinggalkan. Dimulai dari
penutupan pintu ijtihad. Ya, ijtihad itu adalah proses penalaran hukum Islam. Ya, terjadi pada masa pemerintahan Abbasiyah dan Utsmaniyah. Ini adalah asal muasalnya, ya Ustadz sekalian ya. Kemudian secara spesifik ya penutupan ijtihad itu seringkali dikaitkan dengan periode Khalifah Al-Mutawakkil. Ini di Abbasiyah ya. Kemudian dilanjutkan pada era Daulah Utsmaniyah. Kenapa muncul penutupan atau ide penutupan pintu ijtihad itu sering dikaitkan dengan munculnya atau masa-masa kejayaannya para mazhab-mazhab yang empat. Ya, ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, eh, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang sering dikaitkan dengan penutupan pintu ijtihad tadi karena dirasa empat mazhab ini atau empat ulama mazhab ini sudah sangat mencukupi untuk membahas seluruh aspek di dalam kehidupan. Padahal kita harus mengetahui ya bahwa mazhab itu lebih pada akidah sebenarnya, sorry, pada ibadah sebenarnya, pada hukum fikih gitu ya. Nah, tetapi ada kaitan-kaitan dengan ekonomi, siasa, dan seterusnya. Nah, disitulah kemudian umat Islam lupa bahwa ketika mereka melakukan futuhat, ya, jadi futuhat itu kan penaklukan wilayah, maka mereka harus ber apa namanya berinteraksi dengan sebuah pemahaman yang baru, yang tentunya bukan Islam. Misal ketika umat Islam berhasil memfutuhat Eropa, maka umat Islam akan apa namanya bersinggungan dengan pemahaman-pemahaman filsafat, pemahaman-pemahaman logika gitu ya dan seterusnya ilmu mantik gitu ya. Nah, kalau seandainya ditutup pintu ijtihad, artinya tidak ada kemungkinan lagi untuk menggali istimbat hukum terhadap sesuatu yang baru, sesuatu informasi yang baru. Nah, ketika futuhat sering terjadi ya di berbagai negara, di berbagai belahan negeri, tidak disertai dengan ijtihad untuk menjadi eh, apa namanya, menjadi khalifah fil ard tadi, untuk bisa menjadi pemutus atau penengah dari setiap problematika itu. Karena kan kalau pasti kita memfutuhat satu wilayah, pasti kita juga harus menjawab berbagai problematika yang ada di wilayah itu. Itulah fungsinya dakwah Islam. Ketika pintu ijtihad ditutup, ya disertai memang kemunduran kualitas ulama saat itu, ya maka bagaimana Islam itu mampu menjawab? Akhirnya yang terjadi sebaliknya. Ya, pemahaman-pemahaman Barat itu menginfiltrasi pemahaman Islam. Itulah yang kita kenal dengan istilah dulu demokrasi. Itu kan sebenarnya infiltrasi pemahaman Barat ke dalam Islam. Masuk dalam dunia pendidikan. Ya, termasuk juga misalnya tentang teori filsafat. Itu kan dari Barat, masuk ke dalam dunia Islam. Ya, hingga hari ini infiltrasi pemahaman-pemahaman itu masuk ke dalam pemikiran umat Islam tanpa ada proses filterisasi oleh para ijtihadiyah, oleh para ulama ijtihad yang mampu melakukan ijtihad maksud saya. Nah, ini bahayanya. Ya, dan kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan ya rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ya eh, ijtihad itu harusnya jangan ditutup gitu, tapi harus dibuka kembali. Nah, jadi jangan sampai karena banyaknya ulama yang menerima status quo penutupan ijtihad itu, ijtihad akhirnya ditutup. Nggak boleh. Harus ada setiap zaman seorang ulama mujtahid untuk mampu menelurkan, untuk mampu memberikan sumbangsih ya ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, kenapa? Karena kehidupan manusia ini kan dinamis, akan selalu ada problematika yang baru, pembahasan yang baru. Maka tidak boleh ada yang namanya penutupan pintu ijtihad menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, gitu ya. Jadi nggak boleh, harus dibuka kembali, gitu. Nah, jadi salah satu bentuk kemerosotan berpikir saat pintu ijtihad ditutup adalah ketika ada teknologi pencetakan buku yang dikenalkan oleh Barat kepada dunia Islam pada abad ke-16 itu dianggap bid'ah. Nah, itu kan sekarang juga, bukan sekarang lah, mungkin beberapa tahun ke belakang gitu ya. Mikrofon dibilang bid'ah gitu ya.
naik motor dibilang bid'ah gitu ya, naik unta aja. Kenapa? Karena nggak ada motor di zaman Rasul, yang adanya unta gitu ya. TV dibilang bid'ah ya, AC dibilang bid'ah, ya mobil dibilang bid'ah. Padahal bid'ah itu terkait ibadah, bukan terkait terkait produk eh, apa namanya produk eh, sains tadi. Nah itulah kenapa dibilang atau disebutkan sebagai kemerosotan berpikir, gitu ya, Ustaz sekalian. Oke, maka di Chekhov gitu ya, kita harus menginisiasi kembali apa namanya istilahnya ke tingkat berpikir umat untuk kemudian kita naikkan lagi taraf berpikirnya sehingga ya jangan sampai mengikuti pemahaman bahwa pintu ijtihad itu harus ditutup gitu. Kenapa? Karena nanti kalau ditutup itu akan sangat banyak sekali apa namanya konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat Islam. Salah satunya adalah pada poin ketiga ini, ya. Jadi tujuan kita mendidik umat Islam dengan pendidikan yang holistik ya atau kita gunakan istilahnya kurikulum integratif itu kan sebenarnya ada keempat poin ini yang beberapa minggu lalu kita sudah bahas ya atau beberapa hari yang lalu. Salah satunya adalah untuk mewujudkan peradaban manusia dan sarana fisik manusia. Ini memerlukan adanya pemahaman ijtihad tadi untuk menghasilkan peradaban manusia yang terus berubah ya, yang terus dinamis, maka tidak boleh eh, hilang yang namanya para ulama mujtahid. Bukan ulama biasa ya, tapi ulama mujtahid. Termasuk kemampuan mereka dalam berijtihad. Itu juga nggak boleh tertutup. Kemudian kedua, sarana fisik manusia untuk mewujudkan sarana fisik tadi. Ya, atau ibaratnya disebutnya itu madaniyah. Jadi ada yang disebut hadoroh, peradaban manusia, dan ada itu madaniyah. Nah, kalau seandainya ditutup ijtihad tadi, maka tidak ada lagi ya pengembangan dari Islam itu sendiri. Padahal kalau seandainya kita mau saja membuka kembali, ya dan memang saat ini harusnya sudah dibuka kembali, ya pintu ijtihad tadi, maka insya Allah ya kita juga tidak akan berhenti untuk menghasilkan peradaban yang terbaik. Ya, baik itu kaitannya dengan hadoroh ataupun yang kedua adalah madaniyah itu. Nah, lalu apa itu hadoroh? Hadharah itu adalah majmu' mafahim anil hayah ya. Jadi kumpulan ya pemahaman-pemahaman atau konsep-konsep tentang kehidupan ya yang allati tumayyizu ummatan anil ghairiha ya an ghairiha yang membedakan dari satu umat dengan selainnya ya wa tusyakkilun nazarata allati tantaliqu minha ya dan membentuk pandangan-pandangan ya yang kemudian fi bina'i mujtamaiha yang pandangan tadi itu menjadi dasar untuk membina, untuk membangun ya apa yang dibangun masyarakat ya mujtama ya wa tanzimi su'uniha dan mengatur seluruh urusan-urusan mereka. Ini hadharah. Jadi hadharah itu bahasa sederhananya adalah ya konsep kehidupan yang berasal dari akidah dan syariah. Nah, gitu dia. Jadi kalau hadharah Islam itu berarti berasal dari akidah Islam dan syariat Islam. Makanya tatanan kehidupan di zamannya Rasulullah dan para sahabat di Madinah itu berbeda dengan tatanan kehidupan di Romawi dan Persia. Saat itu beda. Ya, konsep kepemimpinan menurut orang-orang Romawi itu adalah misalnya eh, harus keturunan bangsawan, harus darah biru, harus menggunakan mahkota, harus yang paling kaya di antara yang lain, harus yang paling dilindungi daripada yang lain, harus yang memiliki banyak aset daripada yang lain, harus yang menjadi penerus tahta berikutnya. Nah, itu pemahaman tentang kepemimpinan. Dalam Islam, ya, melalui hadorohnya tadi, ya majmu' anil mafahim tadi, ya, pemimpin itu adalah apa namanya mas'ulun an ra'iyatihi, penanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Jadi penanggung jawab, bukan tuan takurnya, bukan si tangan besi, tapi penanggung jawab. Makanya kalau kita melihat ya kisah-kisah sahabah atau hayatus sahabah misalnya, kisah-kisah kehidupan sahabat,
Umar bin Khattab itu tidur di bawah pohon kurma. Umar bin Khattab itu datang ke Palestina, ke Syam saat itu hanya ditemani oleh salah seorang sahabat, tidak ada pengawal, apalagi pengawal bersenjata. Umar bin Khattab itu untuk mengingatkan para gubernurnya hanya menulis sebuah ukiran di atas tulang, kemudian dikirimkan ke gubernurnya, langsung pucat pasi gubernurnya tadi. Beda dengan orang-orang di Romawi, beda dengan raja-raja di Persia, beda dengan raja-raja di belahan-belahan negeri yang lain. Nah, itu terkait dengan apa? Hadoroh. Karena akidahnya berbeda, syariahnya berbeda. Hadoroh Kristen, berarti akidah Kristen dan hukum-hukum di Injil. Hadoroh Hindu, berarti akidah Hindu dan tata cara upacara Hindu. Hadoroh sekularisme, berarti akidah sekuler dan pemisahan agama dari kehidupan untuk mengatur kehidupan dunia. Nah, ini hadoroh. Nah, mudah-mudahan kalau dibuat begini bagannya bisa dipahami, gitu ya, mudah dipahami. Lalu apa Madaniyah itu? Madaniyah itu adalah produk dari hadoroh secara fisik. Ya, berupa apa? Berupa alat-alat atau kemudian aspek-aspek madiyah ya, yang kemudian bisa eh, digunakan oleh manusia ya yastakhdimuhan nas ya, yang bisa digunakan oleh manusia fi hayatihim ya, atau fi hayatihim him ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari, yaumiyah ya, sehari-hari. Nah, yang dimungkinkan atau yang mungkin dapat dipertukarkan bainal umum ya, aduna an tata'assaru bitsaqafati awil hadara, yang bisa jadi ya berasal dari eh, hadoroh atau tanpa dipengaruhi hadoroh. Nah, ini madaniyah. Jadi kalau hadoroh itu bentuknya adalah peradaban, madaniyah itu adalah wujud dari fisik-fisiknya atau alat-alat fisiknya atau aspek-aspek material yang bisa dilihat. Nanti kita akan jelaskan contohnya. Nah, madaniyah itu terbagi dua. Ada namanya madaniyah am, ya. Ada namanya madaniyah am. Apa tuh madaniyah am? Sederhananya adalah madaniyah am ini produk fisik yang tidak terikat dengan akidah dan syariah tertentu. Nah, itu dia. Ini namanya madaniyah am. Sehingga siapapun umatnya, apapun agamanya boleh menggunakan madaniyah ini. Gitu. Ya, kemudian ada namanya madaniyah khos. Apa itu madaniyah khos? Adalah alat atau benda yang terkait atau terikat dengan akidah dan syariat tertentu. Beda dengan am. Kalau am umum, khos berarti khusus. Ya, tertentu dia. Sehingga tidak boleh diadopsi oleh sembarangan umat kecuali oleh umat yang memiliki hadroh itu sendiri. Nah, produk fisiknya ini khas. Ya, kalau am umum, siapapun bisa. Contohnya, ya. Contoh madaniyah am, motor, mobil, handphone, televisi, sosial media, pot bunga, topi, itu madaniyah am. Kecuali topi santa, itu masuk madaniyah khos. Tapi kalau topi, nah itu madaniyah am. Ya, termasuk misalnya apa namanya, baju ya, pakaian ya. Bisa jadi pakaian itu madaniyah am, bisa jadi madaniyah khos. Ya, nanti dilihat lagi, didalami lagi apa kira-kira produk ini terkait dengan akidah tertentu atau tidak, terkait dengan syariat tertentu atau tidak. Nah, gitu aja nanti caranya. Ya, dari mana dasarnya, dari mana dalilnya? Ya, dari Aisyah ya radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah SAW wafat sementara baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan harga 30 sok takaran dari gandum. Nah, maksudnya apa? Baju besi yang dipakai oleh Rasulullah saat perang itu adalah madaniyah am. Maka Rasulullah menggadaikannya pun nggak masalah kepada orang Yahudi saat itu. Ya, kenapa? Karena kemudian itu am, siapapun boleh menggunakan, siapapun boleh memakai. Kecuali misalnya baju besinya salibis atau kaum perang salib. Nah, itu beda. Kenapa? Karena kaum salibis itu di tengahnya itu ada lambang salibnya. Nah, itu jadinya baju besinya itu madaniyah khos. Jadi bukan hanya masalah baju atau alatnya ya, tapi kira-kira ada nggak icon-icon tertentu di dalamnya yang membuat itu jadi khos. Nah, itu juga harus diperhatikan. Tapi kalau baju besi secara umum, ya baju yang dari besi untuk jihad,
untuk kemudian memfutuhat, untuk qital, untuk perang, maka secara umum tanpa membedakan dia muslim atau tidak, maka dia termasuk sebagai madaniyah am, gitu ya. Nah, kemudian ada madaniyah khos. Apa saja contoh madaniyah khos? Patung dewa Yunani, boneka arwah, minuman alkohol, khamar, beach atau nightclub, kasaya. Ini kasaya ini baju orang Hindu atau Buddha gitu kalau nggak salah ya. Kemudian ada kalung salib. Nah, ini khos. Padahal misalnya kalung, kalung itu bisa jadi am. Ya, wanita misalkan ahwat kan kalau pakai kalung nggak masalah. Tapi kalau sudah menggunakan ada salibnya, nah jadi khos dia gitu. Ya, misalnya kita ke satu apa namanya? Ke satu tempat tertentu gitu ya. Peradaban tertentu ya atau sisa-sisa peninggalan atau heritage peradaban tertentu. Kita foto di belakangnya gitu ya. Kita harus pastikan itu peradaban tadi peradaban apa. Dan logonya tadi ada nggak atau simbol-simbolnya ada nggak yang bertentangan dengan Islam misalnya. Nah, maka kita harus menjauhi. Nah, begitu. Itulah harus yang disebut sebagai apa namanya berhati-hati ya. Berhati-hati dalam setiap aktivitas. Nah, patung dewa Yunani, nah, itu udah jelas khos. Boneka arwah ya sudah jelas khos gitu ya dan seterusnya. Nah, apa landasannya? Landasannya adalah hadis Nabi SAW dari Uqbah bin Amir. Ya Rasulullah SAW berkata ya apa namanya suatu ketika Rasulullah diberi hadiah dan kemudian beliau memakainya sekali. Ya. Nah lalu ya Rasulullah melihat ada satu benda yang seperti kalung ya di dada orang yang baru masuk Islam. Ya maka kemudian Rasulullah SAW bertanya ya, qala mahadihi. Maka kemudian orang tadi mengatakan qala ala qutun. Ya, ini adalah hiasan ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan ya eh, singkirkan itu dariku. Ya, fa innahu la yanbaghi lil muslimin an yalbasa saliban. Karena tidak pantas bagi seorang muslim itu memakai salib. Nah, ini adalah bentuk larangan dari Rasulullah. Nah, dan larangan itu ya disertai dengan kemudian apa namanya ucapan langsung oleh Rasulullah SAW dan bentuknya itu adalah kalimat perintah, ya kan? Nah, kalimatnya kalimat perintah. Nah, maka kemudian inilah yang mendasari kenapa kita membedakan mana yang disebut sebagai madaniyah am yang boleh dipakai oleh umat-umat Islam atau umat manapun dan mana yang disebut sebagai madaniyah khos. Dalam pembelajaran juga begitu. Ketika kita misalkan praktek tertentu, ya, praktek pelajaran tertentu. Nah, para ustadz harus mampu membedakan kira-kira alat atau barang atau benda yang digunakan untuk mempraktekkan satu pelajaran tertentu itu ini dari khos atau am. Nah, kalau khos, ya berarti harus kita pastikan itu khos dari Islam. Kalau tidak dari Islam, maka tidak usah dipakai yang itu, ganti yang lain. Nah, sampai begitu. Kenapa? Karena pendidikan Islam itu mengharapkan keberkahan, mengharapkan apa namanya nurullah, cahaya Allah. Nah, nurullah itu la yuhda li'asi. Tidak akan mungkin bisa diberikan atau didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita, ya. Jadi bermaksiat kepada Allah itu juga sama dengan bermaksiat kepada Rasulullah. Ya kan? Kenapa? Karena kan sudah jelas tuh ya bahwa kita taat kepada Rasulullah itu sama dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah pembahasan tentang hadoroh dan madaniyah tadi. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap hadoroh, sakofah, dan ilmu-ilmu sains teknologi yang dimiliki oleh umat yang lain? Kalau yang dimiliki oleh umat kita ya atau umat Islam ya udah pasti kita boleh ambil ya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Atau yang dimiliki oleh umat lain? Pertama, kaum muslimin tidak boleh mengambil hadoroh dan sakofah yang bukan berasal dari Islam. Sebab hadoroh dan sakofah yang berasal dari akidah tertentu, ya itu pasti apa namanya akan keliru, akan melenceng dari pemahaman yang benar, sehingga mengambilnya sama dengan telah berhukum dengan sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, misalnya ketika Rasulullah melihat Umar bin Khattab membaca Tauratnya Nabi Musa, ya, maka kemudian Rasulullah marah, wajahnya memerah, ya, bahkan sampai memberikan peringatan kepada Umar. Seandainya Musa saudaraku hidup di saat ini, maka dia pasti akan mengikutiku, kan gitu ya. Nah, itulah saking kemudian eh, tegasnya Rasulullah SAW di dalam perkara ini, gitu. Kedua, adapun mengenai Madaniyah, ya, jika Madaniyah itu lahir atau dihasilkan dari mafahim atau hadaras selain Islam, maka kita sebagai seorang Muslim tidak boleh mengambilnya. Contoh seperti patung dan salib, gitu ya. Sedangkan jika lahir dari produk sains dan teknologi, maka boleh diambil, ya boleh dipakai. Misalnya mobil, handphone, listrik, dan sebagainya. Ketiga, termasuk ilmu-ilmu yang bersifat eksperimental, yang berkaitan dengan akidah atau ibadah tertentu. Semisal ilmu fisika, kedokteran, ilmu komputer, dan sebagainya, maka kita umat Islam boleh mempelajarinya. Gitu. Ya, demikian. Jazakumullahu khairan untuk materi kita yang terakhir. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan. Oke, berarti insya Allah sudah paham semua Ustaz sekalian ya. Nah, jadi nanti untuk apa namanya, kalau memang tidak ada tanya jawab lagi, berarti kita asumsikan atau kita anggap sudah paham semua. Untuk simulasi ya, simulasi insya Allah nanti akan ada videonya untuk menjelaskannya ya. Dan pada untuk tes itu insya Allah juga akan dikirimkan besok ya, kita akan kirimkan untuk apa namanya untuk tesnya sendiri. Dan juga ya mungkin bagi yang belum menyelesaikan administrasi bisa diselesaikan. Itu saja mungkin Ustaz sekalian, kalau tidak ada pertanyaan ya, cukup. Cukup Ustaz. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, jadi eh, kesimpulan sebelum kita menutup majelis kita, apa sih tujuan dari pembelajaran Chekhov? Apa atau apa intinya gitu ya? Intinya adalah memang di holistic prophetic ini eh, kita sebagai, saya tidak menyebutkan ini sebagai solusi holistik ya, atau solusi yang menyeluruh, tapi ini adalah solusi alternatif untuk membekali para guru-guru khususnya yang ikut dalam pelatihan CEHOP kita ini agar mereka memiliki wawasan ya atau memiliki pemahaman tentang beginilah pola pendidikan Rasulullah, dan nanti inilah yang diajarkan dalam konten pembelajarannya seperti itu, sehingga ketika kita membuat desain pembelajaran apakah itu RPP, apakah itu modul, apakah itu buku, kita harus pastikan seluruh konten yang kita ajarkan kepada para siswa, para santri atau para mahasiswa itu sesuai dengan eh, apa namanya kekhasan pendidikan Islam. Jadi kekhasan pendidikan Islam itu yang membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan yang lain. Dari tujuannya saja udah beda ya. Tujuan kita adalah membentuk Abdullah dan Khalifatullah, maka tidak selamanya pendidikan Islam itu kaitannya dengan dana, kaitannya dengan uang, kaitannya dengan biaya, tidak. Walaupun kita tidak menafikan itu. Tapi yang utama adalah yang pertama adalah niat, niat yang ikhlas. Kemudian kedua adalah tata cara yang benar sesuai dengan manhajnya Rasulullah SAW. Nah, kita buat pelatihan CEOP ini untuk kita berikan pemahaman ini kepada para
guru-guru atau pada siapapun yang mau ikut pelatihan ini. Insya Allah ini ada manfaatnya dan insya Allah juga ada manfaatnya untuk kita semua, untuk saya pribadi dan juga kepada umat itu harapannya. Dan kalau misalkan para ustadz sekalian ingin mengajarkan kepada yang lain, silahkan saja. Materi CIOP ini silahkan diajarkan kepada siapapun karena ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya kalau antum materinya diambil totalitas gitu ya, tanpa diubah sedikit pun ya maka sampaikan saja ini referensinya dari Ustadz Effendi misalnya kan gitu aja ya kan. Karena nanti kalau enggak antum disebut plagiat kalau dalam pendidikan ini kan yang modern gitu ya. Tapi kalau antum kembangkan dengan bahasa sendiri Ustadz sekalian ya silahkan tafadhol ya. Itu insya Allah jadi kebaikan buat kita semua. Itu saja mungkin Ustadz sekalian. Ustaz, Ya, mohon izin, silakan Ustaz. catatan saya mungkin ini Ustaz, terkait ini Ya, kan tadi kan ranahnya kita selalu berbicara pada pendidikan yang formal, berarti levelnya kan SD ke atas nih. Kalau untuk ah, penerapannya ini di prasekolah ada ini nggak, referensi yang ini ya, Ustaz? kalau untuk pendidikan prasekolah prabalik ya, kalau di Hmm. Islam itu mungkin prabalik dan balik Ya, sebenarnya ya. lebih ke tingkatan saja, San. Oh, Maksudnya kalau prabalik itu concernnya adalah lebih kepada pembiasaan dan biasanya keteladanan. oke. Ya, kalau dia balik itu concernnya adalah di menyisipkan atau memasukkan dalam kognitif kita atau dalam pemahamannya. Sebenarnya lebih ke sana. Nah, insya Allah nanti kalau di buku saya yang Chekhov ini kita coba akan mudah-mudahan kita bisa breakdown itu lebih detail ya. Walaupun sebenarnya Hmm. di Chekhov ini kita tidak terlalu fokus pada satu bidang tertentu. Kita coba paradigmatisnya dulu. Ya, Siapa ya. tahu nanti ya silakan saja misalkan Ustadz Isman bisa buat bukunya untuk turunannya gitu ya berdasarkan Hmm. landasan Chekhov ini kita buat khusus untuk prabalik seperti ini, yang balik seperti ini. Ya itu Hmm. bisa saat di masyarakat seperti ini, di keluarga seperti ini, ya di sekolah seperti ini. Nah itu harapannya. Nah itu mungkin di eh, edisi kedua gitu, atau edisi ketiga atau Oh. turunannya gitu ya. Ini kan ibaratnya akarnya dulu kita buat. Ini Ya, ya. akarnya Chekhov ini, baru nanti daunnya, batangnya, buahnya itu pengembangan. Oke, makasih Gitu. Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz. Oke, demikian saja ya. Jazakumullah khairan kepada para ustadz yang Alhamdulillah. luar biasa sampai saat ini stay tune untuk menyimak ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau Ya, jawaban sama-sama. dari Ana yang kurang memuaskan. Akhirul kalam kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran Ustaz, jazakallah khair ilmunya. Sama-sama Ustadz. Jazakallah khair. Ana end meeting ya, for all. Ya, izin pamit.